Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 30 ayat yang ke-10 sampai 13. Mazmur 30 ayat 10 sampai 13. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu, dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku Tuhan. Jadilah penolongku, aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku. Untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 30 ayat 12-13. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku. Untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Judul renungan kita hari ini adalah Cara Hidup yang Penuh Sukacita, ditulis oleh Lori, sahabat suara kasih. Ada kesalahpahaman yang fatal di gereja di masa ini, yang berpendapat bahwa Tuhan kita bukan pribadi yang menyenangkan bagi kebanyakan orang Kristen. Hanya tahu tentang Tuhan lewat ibadah yang mereka ikuti, bukan dari perjumpaan yang mereka alami secara langsung dengan Tuhan itu sendiri. Sebagai tubuh Kristus, kita belum memupuk budaya hubungan yang dipulihkan dengan baik. Namun terlepas dari kekeliruan pandangan gereja ini, Tuhan mau kita tahu bahwa Dia adalah sosok Bapa yang menyenangkan. Dia ingin sekali kita hidup dengan cara hidupnya yang penuh sukacita. Tapi kita perlu tahu bahwa karakter menyenangkan dari Tuhan berbeda dengan kesenangan yang ditawarkan oleh dunia. Kita bisa melihat banyak di dalam Alkitab tentang anak-anak Tuhan yang mengalami sukacita yang tak dapat dicapai di luar Tuhan. Daud menulis dalam Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kesenangan yang penuh hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan, karena hanya Dia yang mampu membimbing kita ke dalam jalan kehidupan yang sejati,
Dia sendiri yang mampu membebaskan kita, menyembuhkan kita, mengasihi kita, bersukacita atas kita, menganugerahkan kasih karunia atas kita, dan rindu sepenuhnya memuaskan keinginan kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan, Tuhan mau kita mengalami kepenuhan hidup di dalam Dia. Dia rindu kita mengalami kepenuhan kasih-Nya, sehingga Anda bisa merasakan betapa menyenangkannya dicintai dengan sepenuhnya oleh Sang Pencipta, Pemelihara, dan Allah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya,
Perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.